Gak kerasa bentar lagi masuk bulan Ramadan dan kita akan persiapan untuk menghadapi Lebaran. Nah, kali ini aku pengen share resep ide kue kering untuk isian toples Lebaran. Kali ini aku mau share resep kue nastar jadul motif daun dengan olesan yang kuning glowing dan insya Allah ini gak bakalan retak-retak. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Untuk nastar kali ini aku masih tetap pakai bahan-bahan yang ekonomis. Untuk butternya di sini aku pakai margarin dari Royal Palmia karena ini adalah perpaduan butter dan juga margarin. Campurkan dengan gula halus, kemudian ini tinggal diaduk aja menggunakan whisker sampai gulanya itu tercampur rata. Kalau teman-teman mau ngaduknya pakai mixer juga nggak apa-apa, silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya margarinnya mau dicampur dengan butter juga nggak apa-apa. Cuma saran aku kalau mau pakai butter harus tetap di-mix dengan margarin. Karena margarin akan membuat cookies itu menjadi kokoh, sedangkan butter akan membuat cookiesnya itu menjadi semakin lembut. Kalau pakai butter biasanya sih aku pakai perpaduan antara Blue Band Cake and Cookie dan juga butter Bisman. Kembali ke adonannya, tadi aku tambahkan 2 butir kuning telur, kemudian diaduk rata. Setelah semua bahan tercampur rata, lanjut kita masukkan untuk bahan keringnya. Di sini ada vanili bubuk, susu bubuk, dan juga tepung maizena. Ini harus diayak ya teman-teman supaya tidak ada sisaan bahan yang bergerindil. Terakhir, di sini aku mau masukkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya nggak perlu disangrai. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah ya. Untuk mereknya aku pakai merek kunci biru. Untuk tepungnya jangan lupa diayak juga. Nah, sebenarnya dalam pembuatan nastar itu ada beberapa versi ya. Ada yang pure pakai terigu, ada juga yang ditambahkan dengan tepung maizena. Nah, kebetulan dalam resep kali ini aku pakai tepung maizena. Biasanya aku kalau bikin cookies emang lebih sering pakai tepung maizena. Karena menurut aku penambahan maizena di dalam cookies itu akan membuat cookies kita menjadi lebih ngeprul dan juga rasanya kayak keras-keras gitu. Pokoknya enak deh. Nah, lanjut di sini aku tadi aduk pertamanya pakai spatula, kemudian di sini aku lanjutkan diuleni pakai tangan sampai semua adonan itu tercampur rata. Ini ngaduknya nggak usah terlalu lama, pokoknya dia asal tercampur rata aja. Setelah itu adonannya mau aku timbang-timbang supaya nanti bentukannya sama. Kalau teman-teman mau pakai sendok takar juga boleh, silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk berat adonannya di sini di 12 gram ya teman-teman. Untuk isiannya di sini aku pakai ukuran 7 gram. Nah, untuk isiannya di sini aku punya dua versi, yang besar dan juga yang kecil. Yang besar itu untuk nastar daun dan yang kecil itu untuk nastar klasik. Jadi dari sisa adonannya nanti aku bakalan bikin nastar klasik. Nah, jangan lupa sisa adonan yang belum kita cetak itu ditutup pakai plastik supaya nggak kering. Untuk adonannya udah dibulet-buletin, kemudian dipipihkan dan kita berikan isian seperti ini. Jangan lupa dibulat-bulatkan ini sampai benar-benar rata ya. Supaya nanti ketika dipanggang itu dia nggak retak. Kalau udah rata ini tinggal dipilin di bagian ujungnya itu usahakan kecil seperti ini supaya dia tuh membentuk seperti daun. Lanjut di sini masih mau aku jepit-jepit dulu. Di sini aku pakai jepitan kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk menjepitnya ini harus ekstra hati-hati karena adonan nastar itu rapuh. Nanti kalau misalnya terlalu kencang biasanya itu adonannya itu bakalan retak-retak gitu. Saran dari aku kalau teman-teman punya jepitan yang plastik kayaknya lebih bagus pakai yang plastik deh. Tapi karena aku punyanya yang stainless kayak gini ya udah kita pakai yang ada aja. Jangan lupa di bagian ujungnya kita bentuk runcing seperti itu supaya lebih mirip dengan daun. Nah, lakukan terus sampai semua adonannya habis. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih nastar daun ini lebih minim retak daripada nastar klasik loh. Jadi sebenarnya buat pemula itu lebih aman kalau bikin nastarnya itu bentuk daun kayak gini. Karena selain minim retak, ini tuh bentukannya besar-besar, jadi bakalan lebih cepat selesai dibandingkan dengan nastar yang klasik. Nah, ini untuk nastar loyang pertama udah selesai. Lanjut di sini aku mau oven dulu. Untuk ovennya di sini aku setting di 170 derajat. Di sini aku oven menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 25 menit sampai adonannya itu matang. Setelah matang, angkat kemudian lanjut di sini aku mau memanggang loyang yang kedua. Di sini untuk satu kali panggangan aku masukin langsung 2 loyang. Jangan lupa loyangnya diputar setiap 15 menit ya. Sambil nunggu kue nastarnya dingin, lanjut di sini aku mau bikin untuk olesannya. Di situ aku campurkan kuning telur dengan vanilla essence. Kemudian aku kasih sedikit pewarna kuning telur. Untuk pewarna kuning telurnya ini opsional, boleh pakai boleh tidak. Di situ aku tambahkan juga sedikit minyak goreng. Nah, sebenarnya waktu itu pernah aku nyobain untuk olesannya itu pakai susu cair. Warnanya itu emang bener-bener cakep. Cuma aku merasa kalau olesannya itu dicampurkan dengan susu cair, dia jadi lebih cepat berjamur. Jadi kalau mau bagus sebenarnya pakai minyak goreng aja udah cukup. Atau bisa pakai full kuning telur. Jangan lupa untuk nastarnya ini baru boleh dioles kalau dia udah bener-bener dingin. Di sini aku oles nastarnya sebanyak 2 kali supaya hasilnya cakep.
Lanjut di sini aku mau oven untuk kedua kalinya. Nah, untuk pengovenan yang kedua ini kita menggunakan suhu 150 derajat selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas saja. Nah, setelah 15 menit dalam oven hasilnya itu bakalan kayak gini. Dalam keadaan panas jangan lupa dikuas-kuas seperti itu supaya hasil nastarnya itu jadi lebih glowing. Kalau teman-teman nggak suka warnanya terlalu kecoklatan seperti itu, untuk waktu pemanggangannya boleh dikurangi ya. Nah, kalau udah dingin, di sini lanjut aku mau taruh di dalam wadah. Karena kebetulan kue ini tuh aku buat untuk dokter spesialis aku yang udah mau pindah tugas. Sebenarnya aku bikin kue ini rada-rada sedih gitu karena mengingat beliau dengan aku tuh kerja sama di poli bedah itu lumayan lama. Jadi agak sedih ketika tahu beliau akan pindah. Lah kok malah jadi curhat ya? Nah, untuk nastarnya itu hasilnya cakep banget ya. Serius ini tuh enak dan ngeprul tapi dia itu tetap kokoh. Nah, untuk bagian dalamnya itu kayak gini. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!